Di video kali ini gue mau membahas sebuah field monitor yang sebenarnya sangat menarik tapi agak sulit buat gue rekomendasikan. Tapi sebelum kita bahas, pastinya intro dulu. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin yang biasanya itu bakal ngasih kalian referensi racun yang berkaitan dengan teknologi dan terutama gear-gear produksi konten kreatif. So, kalau kalian tertarik dengan hal-hal tersebut, nggak perlu ragu, langsung aja subscribe dan aktifin tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update terbaru dari kita. By the way, kita juga masih jalanin campaign, jadi kalau kalian nonton video SM Media, kalian bisa screenshot dan share ke Instagram story kalian dan mention ke @stmedia dan juga Instagram pribadi gue @erwin_cuy biar gue notice gitu kan. Dan nantinya per minggu kita bakal pilih yang paling aktif untuk mendapatkan kaos ST Media gratis. Jadi jangan lupa buat ikutan. Nah, jadi di video kali ini gue mau membahas sebuah field monitor atau monitor eksternal yang lagi sering kita pakai buat produksi di studio ST Media. Ini adalah monitor dari Portkey dengan nama LH5P. Jadi monitor ini belum dijual di Indonesia, gue nggak nemu ada e-commerce yang jual, tapi di globalnya dia dibanderol dengan harga $399. Jadi kalau dikonversiin aja itu udah nyentuh di atas 5,5 juta. Kalau kalian mau kesimpulan singkat, masih sama kayak yang gue sebut di awal, monitor ini sebenarnya menarik. Maksudnya dia punya potensi dan ide yang bisa sangat stand out di pasaran. Cuman sayangnya eksekusi yang dilakukan terasa kurang mateng di experience gue. Sehingga sangat sulit buat gue rekomendasikan. Nah, kalau mau tahu lebih jelasnya, pastiin kalian ikutin video ini sampai habis. Pertama yang gue suka adalah monitor ini punya desain fisik yang menarik. Rasio panel layar dan bezelnya ini membuat dia terlihat cukup minimalis untuk sebuah field monitor. Lalu dia udah memberikan fitur touchscreen untuk navigasi menu dan berbagai pengontrolan yang disediakan. Penggunaan touchscreen ini memang jadi arah yang cukup ngetren belakangan ini pada produk-produk field monitor karena memang seharusnya memberikan experience yang responsif dan terkesan mudah saat dioperasikan. Sayangnya bukan itu yang gue rasakan di monitor ini. Nanti kita akan bahas lebih lanjut soal itu, tapi sekarang kita ke fiturnya dulu. Untuk sebuah field monitor, sebenarnya fitur yang disediakan di monitor ini udah terbilang komplit banget. Kalian punya tingkat keterangan hingga 1700 nits, fitur focus picking, histogram, waveform, hingga support custom 3D load juga ada semuanya di monitor ini. Bahkan monitor ini punya fitur ekstra yang cukup unik dibandingkan field monitor lainnya yang pernah gue cobain. Yaitu monitor ini sudah dibekali dengan modul Bluetooth untuk mengendalikan kontrol exposure pada kamera. Kayak shutter speed, aperture, dan juga ISO. Tapi menurut gua fitur ini agak berlebihan dan penggunaan modul jadi kayak ekstra budget lagi karena penggunaan modul Bluetooth ini hanya bisa digunakan untuk mengontrol dua tipe kamera aja, yaitu Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K dan BMPCC 6K. Sisanya kamera yang didukung tetap harus menggunakan kontrol kabel. Ya, mereka menyebutnya kontrol kabel kalau mau ngatur settingan dari monitor ini. Dan kalau kontrol kamera lewat monitor pakai kontrol kabel, itu setahu gua udah ditawarkan juga oleh beberapa brand field monitor lain. Jadi bukan hal yang unik di monitor ini. Jadi cuma buat dua kamera tersebut, kita memasang hardware tambahan yang kalau kita pakai kamera lain, kita tetap harus pay for that gitu. Jadi ya, untuk dipertimbangkan. Dan by the way, dia nggak support kamera Fuji di pengontrolannya ini. Pakai kabel sekalipun itu nggak ada yang mensupport Fuji, jadi kita nggak bisa tes fitur ini di workflow kita. Sama kalau misalkan, ini soalnya nggak ada di script, jadi gue tambahin. Kalau misalkan kalian mau bawa-bawa nih, di paketnya kita dapat hard case. Agak nggak nyambung ya sama yang barusan, tapi itu sedikit note aja sebelum kita lanjut. Nah, lanjut ke pembahasan experience penggunaan monitor ini sebagai field monitor utama kita saat produksi. Sebenarnya monitor ini asik banget buat dipakai saat kita nggak mau setup yang terlalu ribet kayak pas b-roll atau pas shoot handheld aja. Karena bentuk fisiknya ini bener-bener kelihatan minimalis banget. Gue suka banget. Jadi dipasang di Hotsu kamera pun ukurannya nggak akan terlihat mengintimidasi. Bener-bener proper di atas kamera. Jadi sebenarnya secara ukuran itu termasuk preferensi gue banget. Sayangnya ada beberapa drawback yang terasa kurang matang di monitor ini yang membuat experience-nya jadi menyebalkan.
Kualitas fisik monitor ini sendiri terasa nggak konsisten. Buat body sebenarnya bagus, kokoh, terasa metal. Cuman yang nggak konsisten ini adalah tombol-tombol fisiknya yang pada unit gue ini ada yang feel-nya bagus, tapi ada juga yang terasa kurang proper. Bahkan hampir semua tombolnya itu suka mendep, nyangkut kalau kita pencetnya nggak pas di sisi tengahnya. Buat gambar sebenarnya bagus, terasa tajam juga karena panelnya yang kecil di 5,5 inch, yang berarti kerapatan pixel juga pastinya lebih padat untuk resolusi Full HD, tapi yang gua rasain warnanya ini terasa kurang akurat. Kita juga udah coba setting-setting dan cukup susah untuk mendapatkan warna yang mendekati dengan layar kamera yang kita gunakan. Lalu masalah touchscreen, gua merasa kontrolnya ini masih agak sluggish dan mapping kontrol navigasinya sangat membingungkan apalagi buat pengguna awam atau yang pertama kali pakai monitor ini. Kontrolnya itu bener-bener menurut gua nggak user friendly, tapi mungkin karena ini memang gear yang ditempatkan sebagai gear profesional juga. Tapi feel world gua touchscreen-nya itu terasa lebih friendly, lebih baik. Jadi kalau misalkan portkey ingin bersaing, gua rasa tetap harus diimprove ke depannya. Selanjutnya selama penggunaan juga gua mengalami isu yang agak mengganggu. Kadang tiba-tiba layarnya itu jadi monokrom tanpa sebab dan biasanya harus di restart, atau kalau di restart nggak mempan biasanya udah kita nyalain dan harus kita tunggu dulu sampai kembali normal. Gua coba juga buat update ke firmware terbaru dan luar biasanya update firmware di unit gua ini nggak pernah berhasil. Dia menunjukkan proses update, terus nanti restart sendiri, tapi pas nyala dan gua cek firmware-nya ternyata masih pakai yang lama, bukan yang gua download dan gua update. Gua coba sampai 3 atau 4 kali dan hasilnya sama aja. Jadi ya, itu dia kesimpulan dari gua buat monitor ini. Sebenarnya dia cakep dan punya potensi yang menarik. Cuman di harga 399 US dollar dengan rasa produk yang terkesan masih belum matang kayak gini, gua nggak akan merekomendasikannya pada kalian. Oke, paling segitu aja buat video kali ini. Semoga memberi gambaran yang cukup jelas dan bisa jadi referensi buat kalian. Kalau ada koreksi, saran, atau pertanyaan, taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan seperti biasa, jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian yang mungkin tertarik, dan pastinya subscribe ke channel SM Media untuk mensupport kami terus memberi konten yang lebih berkualitas dan bermanfaat di masa mendatang. Itu aja, gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya. Monitor ini tidak seperti itu. Nanti kita akan bahas... ulang, salah tuh. Saat dioperasikan. Sayangnya itu bukan yang gua rasakan di monitor ini. Nanti kita akan bahas secara lebih mendalam yang terlalu ribet kayak pas B-roll atau pas shoot handheld aja. Build fisik monitor ini harus diimprove dari segi touch controlnya tersebut. Kedepannya entah user interface-nya kayaknya panjang banget sih, Kak.